Halo, jadi di soal ini kita belajar untuk menentukan reaktan pembatas dan massa produk yang dihasilkan. Untuk di soal ini diketahui ada 0,238 mol Cl2 dan 1,627 gram NH3. Lalu kita disuruh untuk menentukan massa NH4Cl dan juga siapa reaktan pembatasnya. Jadi, kita pertama menulis apa yang kita ketahui dari soal, yaitu mol Cl2. Kemudian ada massa dari NH3. Nah, selanjutnya karena kita udah tahu dua dari reaktan ini, kita harus menentukan mol dari masing reaktan. Dari dua reaktan ini kita harus tahu mol masing-masing. Karena yang Cl2 kita sudah tahu molnya dari soal, maka kita menentukan yang mol NH3. Karena kita sudah tahu masanya, berarti kita tinggal membagi massa dari NH3 dengan MR dari NH3. Yuk kita hitung dulu MR-nya. Ini ada N yaitu 14. Kemudian ada 3 kali hidrogen, berarti 3 kali 1. Jadi totalnya adalah 17 gram per mol. Jadi mol dari NH3 adalah massa dibagi MR, yaitu 1,627 per 17, berarti hasilnya 0,096 mol. Satuannya jangan lupa ditulis. Selanjutnya, karena kita sudah tahu masing-masing mol dari masing-masing reaktan, kita harus mencari perbandingan dari setiap reaktan itu. Satu koefisien itu didapatkan berapa mol. Kita harus dicari dari dua reaktan ini, kita cari satu perbandingan koefisien yang paling kecil. Jadi, tapi sebelumnya kita bisa menulis reaksinya dulu, yaitu dari mula-mula reaksi dan sisa. Jadi ada mula-mula, reaksi, dan sisa. Nah, mula-mula itu ya awal, kemudian reaksi ini ketika reaktan itu bereaksi untuk membentuk produk. Jadi pada reaksi itu produk terbentuk. Nah, untuk mula-mula kan baru ditambahkan kan bahannya, jadi tidak ada produknya karena reaktannya baru ditambahkan. Nah, untuk kita selanjutnya menentukan perbandingan mol dan koefisiennya. Jadi satu koefisien dari masing-masing reaktan itu dapat berapa mol, terus kita cari mol yang paling kecil. Jadi kita bagi mol dengan koefisien dari masing-masing reaktan. Setelah itu kita bandingkan mana yang paling kecil. Dari kedua ini yang paling kecil adalah yang 0,012. Jadi ini satu koefisien dapat 0,012. Itu kita gunakan sebagai acuan. Berarti NH3 itu adalah reaksi pembatas. Perbandingan mol dan koefisien ini kita gunakan sebagai acuan untuk menentukan
mol produk yang dihasilkan. Jadi kita tuliskan di bagian reaksi. Jadi kita harus mengingat bahwa yang berperan sebagai reaksi pembatas nantinya di bagian akhir tidak ada sisa, jadi dia habis bereaksi. Jadi dalam perhitungan kalian harus meneliti ketika menuliskan desimal, karena kalau kalian salah dalam pembulatan, berarti nanti perkaliannya atau pengurangannya itu nanti juga kurang tepat, karena nanti bisa saja bersisa. Jadi reaksi pembatas itu tidak boleh sisa. Sedangkan untuk yang reaktan satunya itu boleh berlebih atau boleh sisa. Kemudian kita tentukan mol dari produknya dengan berdasarkan pada acuan mol reaksi pembatas ini. Lalu di bagian sisa kita kurangkan untuk bagian reaktan. Jadi mula-mula dikurangi mol pada reaksi. Sedangkan kalau produk kan tidak ada awalnya, jadi dia akan terbentuk pada akhir. Jadi di akhir nanti dia itu tetap ada produknya, karena kita kan tujuannya mereaksikan itu untuk membentuk suatu produk. Jadi di bagian akhir reaksi produk itu tetap ada. Selanjutnya kita kurangkan, jadi dia harus habis bereaksi, jadi tidak ada sisa. Sedangkan ini 0,072 mol dari NH4Cl itu didapatkan dari 0,012, yaitu acuan untuk menentukan mol produk ini dikalikan dengan koefisien NH4Cl yaitu 6. Oke, selanjutnya karena kita sudah tahu mol dari NH4Cl, maka kita dapat menentukan massa dari NH4Cl yang telah dibentuk. Lalu kita masukkan apa yang sudah kita ketahui ke dalam persamaan, sehingga kita dapatkan bahwa massa NH4Cl adalah 3,85 gram. Satuannya jangan lupa ditulis.